Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan subuh pagi hari ini, berkumpul bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, ya. Sebenarnya masih mukaddimah ini. Kemarin kita telah membahas tentang perkara rezeki. Bagaimana kemudian kita memahami konsep rezeki ini di dalam Islam. Tadi beliau sudah menyampaikan khulasah dari bulan lalu, ya. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali. Rezeki sendiri, ya, itu dikatakan huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu Allahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun hatta zawjah rizq auladu wal banatu rizq was sihhatu was sam'u wal aqlu wal akh. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat yang kemudian Allah halalkan kepada kita, entah itu pakaian, makanan, minuman, bahkan pasangan hidup, itu rezeki, ya. Saudara kita itu rezeki, ya. Termasuk dalam kesehatan itu rezeki, penglihatan itu rezeki, pendengaran itu rezeki. Nah, dari pengertian ini maka kemudian lagi-lagi banyak orang yang kemudian salah di dalam mengartikan apa itu rezeki. Karena disempitkan bahwa rezeki itu hanya berupa harta saja, ya, sehingga kemudian ada kalimat, ya, ketika seseorang kemudian mendapatkan harta atau mendapatkan perkara apapun yang sifatnya materi, dia akan mengatakan, alhamdulillah saya baru dapat rezeki, begitu, ya. Padahal rezeki itu kalau kita cermati sekali lagi itu luas sekali, ya. Kita sendiri yang kemudian suka menyempitkan maknanya hanya lebih kepada finansial. Kita yang membatasi rezeki itu hanya dalam bentuk harta saja, ya. Sehingga kemudian orang itu jarang bersyukur. Kenapa? Karena kesalahan dia di dalam mengartikan apa itu rezeki, ya. Jadi syukurnya itu hanya ketika mendapat rezeki yang sifatnya harta atau finansial. Padahal sebenarnya rezeki yang Allah kasih kepada kita yang sifatnya harta itu hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil. Tapi begitu banyak orang yang justru bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang sifatnya harta kemudian dianggap itu rezeki, ya. Maka kemudian Ibnu Hazm mengatakan, ya, ini yang berkaitan dengan definisi rezeki, penglihatan, pendengaran, ya, sesuatu yang halal buat kita, bahkan pasangan kita, bahkan saudara kita. Dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah. Maka itu musibah. Bisa dibayangkan? Semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu musibah.
Matanya yang tidak dia gunakan untuk kebaikan itu musibah. Telinganya yang tidak dia gunakan untuk kebaikan itu musibah. Kesehatan yang tidak dia lakukan untuk kebaikan itu musibah. Harta yang tidak mendekatkan dia kepada Allah itu musibah. Kalaulah nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu musibah, lalu bagaimana dengan nikmat yang menjauhkan kita kepada Allah? Seseorang yang dikasih nikmat oleh Allah kemudian alih-alih itu mendekatkan dia kepada Allah, justru dia tambah jauh dari Allah, maka ini musibah di atas musibah. Maka kemudian dari definisi ini kita paham bahwa rezeki ini luas. Jangan dibatasi hanya bersifat finansial saja. Pembatasan rezeki hanya kepada harta ini akan membatasi rasa syukur seseorang kepada Allah. Ya. Maka kemudian rezeki ini terbagi. Ya. Ada rezeki yang sifatnya umum, am. Apa itu? Ya, segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, ya, maupun fisik kita, harta kita, rumah kita, kendaraan kita. Maka kemudian Allah itu memberikan rezeki yang sifatnya umum ini kepada siapa saja. Muslim, non-muslim, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, majusi, Yahudi, semua Allah kasih. Karena dia sifatnya umum. Ini sifatnya umum. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, ya ayyuhan nas, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Jadi di sini yang digunakan adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau menggunakan wahai manusia berarti Allah tidak membatasi. Siapapun kalau dia cari rezeki, kalau dia berikhtiar mencari, ya, maka carilah dari yang halal lagi tayyib. Dan perintah ini kepada semuanya, bukan hanya kepada kita orang muslim, tapi kepada semuanya, sifatnya umum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Maka ada rezeki yang sifatnya umum, yang membawa manfaat kepada kita, ya. Nah, dari rezeki yang umum ini kemudian kita harus melihat, ya, bahwasanya ketika Allah memberikan atau meluaskan jenis rezeki yang pertama ini, yang sifatnya umum ini, ya, itu tidak berarti Allah itu menunjukkan kemuliaan seseorang. Ini harus kita garis bawahi. Lagi-lagi kita sering kemudian salah memahami. Kita merasa ketika Allah meluaskan rezeki seseorang dalam perkara finansial, kita merasa Allah sedang memuliakan dia. Betul? Ketika kemudian seseorang diluaskan hartanya, manusia akan merasa bahwasanya Allah sedang memuliakan dia dengan cara Allah luaskan hartanya, ya. Padahal, dan kemudian kita sering merasa kekurangan kita dalam masalah finansial sering dianggap sebagai Allah sedang memberikan kehinaan kepada kita. Betul? Sehingga terkadang seseorang yang punya sedikit hartanya, dia merasa dirinya ini kurang dari orang lain, merasa kurang percaya diri, merasa Allah sempitkan sesuatu dari dirinya, dan memandang orang yang kemudian memiliki keluasan dalam masalah harta adalah seseorang yang kemudian memiliki kemuliaan. Padahal tidak. Ketika Allah meluaskan harta seseorang, Allah meluaskan rezeki seseorang, itu bukan berarti Allah sedang memberikan kemuliaan kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqula rabbi, ya, di sini ila akhir ayat. Manusia apabila kemudian Allah uji, ya, lalu kemudian dia memuliakan Allah, tapi diberikan kesenangan, dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan diriku, ya. Tapi apabila Allah mengujinya dengan membatasi rezekinya, dia mengatakan, Tuhanku menghinakanku, katanya dalam surat Al-Fajr. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jadi Allah itu kemudian menurunkan ayat ini untuk mengingkari keyakinan sebagian manusia, ya. Padahal di sini Allah tegaskan, dengan diluaskannya rezeki, ya, ini adalah untuk menguji mereka, untuk menguji mereka. Jadi dari rezeki yang sifatnya umum ini kemudian kita tahu
Oh, ternyata Allah itu memberikan kepada siapa saja yang kemudian Allah kehendaki. Dari sini kemudian kita paham bahwasanya rezeki yang sifatnya umum Allah tidak membatasi kepada siapapun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia secara umum, siapapun dia cari maka akan Allah berikan. Nah, ini yang indahnya ini. Kalau kita lihat bahasa Al-Quran itu indah sekali ya. Kalau kepada manusia secara umum Allah pakai konteks ya ayyuhan nas, wahai manusia ya. Kalian cari, Allah kasih. Tapi yang indahnya ketika kemudian konteksnya itu ditingkatkan lagi, berubah dari ya ayyuhan nas jadi ya ayyuhalladzina amanu. Berubah. Kulu minat thayyibat. Ada yang berbeda antara ayat pertama dan yang kedua? Kalau pertama karena kepada manusia maka Allah sebut halalan thayyibah. Yang kedua bukan lagi kepada manusia biasa tetapi kepada orang-orang yang beriman. Kalimat halalnya memang di sini dihilangkan. Kenapa kemudian kalimat halalnya tidak ada ketika Allah sebut orang beriman? Orang beriman sudah pasti makan dari yang halal sehingga tidak lagi Allah sebut. Tapi kemudian yang Allah tambahkan adalah thayyibat. Kalimat pertama thayyibah tunggal, kalimat kedua thayyibat jamak. Jadi kebaikannya ini dijamakkan sama Allah. Jadi kalau manusia biasa cari rezeki dia cari Allah kasih. Tapi kalau dia jadi orang beriman, dia cari Allah dekatkan. Sehingga kemudian ikhtiarnya orang beriman itu tidak sesusah payah manusia biasa. Manusia biasa dia harus mengeluarkan ikhtiar yang lebih. Tapi orang beriman ikhtiarnya sedikit. Yang Allah lipat gandakan adalah keberkahannya. Jadi terkadang ada orang-orang yang kemudian hartanya sedikit tapi cukup. Ini yang luar biasa. Tapi ada orang yang banyak tapi nggak cukup. Ada Pak. Ada orang penghasilannya ratusan juta tapi nggak cukup Pak. Ada orang yang penghasilannya sedikit tapi cukup. Ini matematika akhirat. Tidak bisa dipahami dengan matematika dunia. Ya, orang kalau misalnya otaknya kapitalis, oh nggak bisa Ustaz. Jelas orang penghasilannya banyak lebih cukup, tidak. Kalau kita berbicara tentang kuantitas, ya, kita tidak akan mampu untuk menjelaskan. Ya. Di sini kita berbicara matematika akhir. Taib. Jadi di sini jelas rezeki ada yang sifatnya umum, Allah luaskan kepada siapa saja. Kemudian manusia jangan pernah merasa ketika kemudian Allah sempitkan rezekinya dia sedang mendapatkan kehinaan, tidak. Jangan seseorang merasa ketika dia punya banyak harta dia sedang mendapat kemuliaan, tidak. Itu semata-mata orang yang diluaskan rezekinya bisa jadi kemudian Allah sedang menguji dia, ya. Maka kemudian ada rezeki yang sifatnya khusus. Lagi-lagi ini yang kemudian saya doakan semoga rezeki ini Allah turunkan kepada kita semua. Amin. Ya. Kenapa? Karena rezeki ini biasanya membuat tegaknya agama seseorang. Rezeki ini membuat kita itu tambah dekat kepada Allah. Rezeki ini yang kemudian membuat kita itu semakin kuat iman kita kepada Allah. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa tadi disebutkan oleh beliau bahwa tidak akan kemudian dicabut nyawa seseorang kecuali disempurnakan rezekinya. Jadi mereka kemudian ketika bertambah rezeki kemudian ada dua hal. Imma mereka bersyukur, kemudian setelah itu mereka beristighfar. Kenapa? Apakah ini kemudian pertanda akan sudah disempurnakan rezeki? Berarti semakin dekat kepada kematian. Orang kalau punya perasaan seperti ini berarti dia berhasil kemudian merubah rezekinya menjadi rezeki khusus. Kenapa berhasil? Karena semakin membuat dia tambah dekat kepada Allah. Semakin tambah rezeki dia bersyukur pertama. Kemudian yang kedua dia merasa, wah ini berarti semakin disempurnakan berarti dia tambah dekat kepada Allah. Kalau sudah merasa tambah dekat kepada Allah, kemudian dia akan menginfakkan hartanya yang terbaik di jalan Allah, ya. Maka kemudian inilah rezeki yang hakiki yang kemudian menghantarkan seseorang
mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Rezeki ini yang membuat kita kemudian paham ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali mali. Ya, manusia berkata, hartaku hartaku hartaku. Apa yang kalian makan dia habis, apa yang kalian pakai dia rusak. Yang sebenarnya apa yang kalian sedekahkan maka itulah yang abadi. Ya, maka kemudian saya sekali lagi mendoakan mudah-mudahan kita itu harta yang ada di tangan kita itu yang kedua ini, ya. Harta yang khusus. Allah itu memberikan hanya kepada orang-orang yang kemudian Allah kehendaki saja. Ya, yang semakin membuat kita itu tambah dekat kepada Allah, ya. Memang ketika kita ingin agar harta ini kemudian menjadi harta yang sifatnya khusus, maka rubah diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, tadi kan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ketika jadi orang beriman bahasanya adalah ya, kulu minat thayyibat. Kalian tidak merasa capek. Yang luar biasanya manusia biasa, orang beriman takwa. Ini puncaknya. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kalau sudah jadi orang yang bertakwa, yang di langit Allah turunkan, yang di bumi Allah keluarkan. Ya. Maka rezeki yang sifatnya khusus ini yang kedua, memang ini Allah khususkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena Allah itu sedang menyempurnakan keutamaan mereka. Allah sempurnakan keutamaan mereka. Ya, maka semoga kita mendapatkan rezeki dari perkara yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini dalam beberapa ayat ya, itu disebutkan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu maha pemberi rezeki ya, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka lagi-lagi banyak orang yang kemudian salah memahami konsep ini. Allah maha pemberi rezeki. Antum kerja dapat gaji. Yang ada dalam pikiran kita, siapa yang memberi gaji? Siapa? Bos. Betul. Tapi orang yang berhasil memahami konsep rezeki dalam Islam itu tidak berhenti hanya pada atasannya, tapi kemudian berlanjut kepada Allah. Atasan hanya memberi, tapi yang memberi rezeki yang sesungguhnya adalah Allah. Ini kemudian berlaku dalam segala hal. Berobat ke dokter, siapa yang menyembuhkan? Dokter? Allah. Dokter cuma mengobati saja. Seperti itulah ketika kita mendapat rezeki. Seseorang itu tidak mampu memberi kita rezeki. Dia hanya mampu menjadi wasilah saja. Ya. Kemudian maka ini harus dipahami bahwasanya Allah itulah yang maha pemberi rezeki ya, di dalam surat Al-Hajj ini juga disebutkan. Maka kemudian Allah itu Ar-Razzaq ya, yang membuka rezeki kepada seseorang ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Maka kemudian banyak orang yang gagal di dalam memahami perkara rezeki. Banyak orang yang gagal di dalam memahami konsep ini di dalam Islam, sehingga kemudian gagal di dalam memenuhi cara untuk mendapatkannya. Ya, gagal memenuhi cara untuk mendapatkannya. Nah, oleh sebab itu kemudian rezeki yang kemudian kita kita itu dalam pikiran kita mendominasi bahwa rezeki itu sifatnya harta. Ya. Maka kemudian harta ini kalau dalam Islam itu disebut mal, ya. Dalam surat Nur ayat 33, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk kepada konsep rezeki yang sifatnya harta. Ya. Karena banyak kemudian manusia yang tergelincir dalam konsep ini. Nah, harta itu disebut dengan mal Allah, kepunyaan Allah, harta Allah, agar kemudian manusia paham bahwa harta ini amanah.
Harta ini amanah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian tidak boleh kita sia-siakan. Harta adalah mal Allah, yang berarti kepunyaan Allah. Kalau ini kepunyaan Allah, suatu saat Allah ambil. Maka dalam konsep warisan juga jelas ya. Semua harta yang kita miliki sekarang ini pinjaman dari Allah. Suatu saat kita meninggal, Allah ambil lagi, kemudian Allah bagikan kepada ahli waris yang Allah kehendaki dalam Al-Quran. Maka di sini jelas sekali bahwa mal atau harta ya, disebut mal Allah, yang di sini diartikan ini kepunyaan Allah. Kalau kepunyaan Allah, maka ini kemudian amanah. Kalau ini amanah, maka suatu saat diambil. Ya. Jadi ketika seseorang mencintai hartanya dengan hatinya, maka ini akan memberatkan kehidupannya. Ya. Maka dikatakan, cintai dengan tangan kita, jangan dengan hati kita. Sesuatu yang lepas dari tangan tidak akan begitu berat, tapi sesuatu yang lepas dari hati akan memberikan efek yang luar biasa. Dan begitu banyak manusia yang mencintai hartanya dengan hatinya. Padahal hati ini ya, hati ini hanya akan penuh jika kemudian kita masukkan satu zat di dalamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum masukkan perkara-perkara duniawi, tidak akan pernah cukup. Sama kayak bejana. Bejana itu, kalau antum masukkan segala perkara di dalamnya, ya, antum masukkan perkakas-perkakas rumah tangga di dalamnya, dia penuh ya. Hati itu bisa menampung apa saja. Dan ketika yang kita masukkan dunia, maka kemudian semakin sempit. Semakin sempit. Padahal kan sebenarnya bahagianya hidup itu tergantung bagaimana hati kita. Ada orang rumahnya kecil tapi dia merasa luas. Kenapa? Hatinya luas. Ada orang rumahnya luas tapi merasa sempit. Kenapa? Hatinya sempit. Ada orang hartanya banyak tapi merasa kurang. Kenapa? Karena hatinya sempit. Maka kemudian orang-orang yang meletakkan dunia di hatinya, ini adalah orang-orang yang semakin menyempitkan hatinya. Semoga Allah meluaskan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian perkara yang berkaitan dengan masalah harta ini kita betul-betul diingatkan di dalam Al-Quran. Betul-betul diingatkan di dalam Al-Quran ya. Wa atidul qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil wala tubadzir tabdzira. Bahkan kemudian Allah ingatkan kita, berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang yang miskin dalam perjalanan, dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tabdzir, mubadir. Bahkan untuk penggunaannya itu Allah ajarkan. Saking harta ini bisa menggelincirkan, sampai cara penggunaannya itu khusus Allah ajarkan kepada manusia di dalam Al-Quranul Karim ya. Dalam surat Al-Isra, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, Allah tegaskan lagi bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah temannya syaitan ya. Pemboros-pemboros adalah temannya syaitan. Berarti orang yang tabdzir ini adalah orang yang menjadikan dirinya saudara syaitan. Maka kemudian saya teringat pandangan Ibnu Abidin, seorang ulama dari mazhab Hanafi ya, ketika beliau mengartikan apa bedanya tabdzir dengan israf ya. Tasrif dengan tabdzir, israf dengan mubadir ya. Di situ beliau katakan bahwasanya kalau israf, annal israf itu sarafa syai'un fima yanbaghi ya, zaidan ala ma yanbaghi. Israf itu antum menggunakan sesuatu dengan harta antum untuk sesuatu yang mubah tapi berlebih-lebihan. Israf menggunakan harta untuk sesuatu yang mubah tapi berlebih-lebihan. Contoh, antum beli mobil sampai 13 misalnya.
Padahal antum sendirian, ya kan? Maka ini dikatakan israf. Dia mubah tapi berlebihan, ya kan? Antum punya handphone ada 5 misalnya. Ini israf. Kalau untuk antum sendiri israf. Oh, saya orang yang sibuk misalnya. 1 untuk kerjaan, 1 untuk bisnis, 1 untuk apa lagi? Istri pertama. 2, 3. Oh, ini jadi lanjut ini. 2, 3. Enggak, artinya itulah israf. Menggunakan harta berlebih-lebihan untuk hal yang mubah. Nah, itu israf. Kalau mubadir itu adalah menggunakan harta berlebih-lebihan untuk perkara yang haram. Untuk perkara yang haram, maka itu namanya mubadir. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Jabir radhiyallahu anhuma, ya. Ini sama dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya, ayah dan anak. Ya. Ini kemuliaan ilmu yang dimuliakan bukan hanya orang anaknya tapi orang tuanya juga didoakan. Ya. Jadi Jabir mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Maka harta itu kemudian kalau kita kaitkan dengan hadis ini, ada 2 pilihan. Antum mau jadi manusia yang terbaik atau yang biasa-biasa saja atau yang merugikan orang lain, maka 1, berikan manfaat kepada orang lain. Ya. Maka manusia terbaik dalam Islam itu dikatakan yang bermanfaat bagi orang lain, baik dengan hartanya, pikirannya, matanya, telinganya, mulutnya, semuanya. Ya. Kadang-kadang kan pola hubungan manusia secara umum, ya, pola sosial adalah manfaat, betul? Antum kasih manfaat buat orang lain, apa yang antum harapkan sebagai balasannya? Pola hubungan sosialnya. Bapak-bapak ngasih manfaat kepada orang lain, apa yang diharapkan? Manfaat yang sama kembali kepada kita, betul? Ini sesuatu hal yang wajar, lumrah dalam pola hubungan sosial. Ada orang ngasih manfaat kemudian mendapat manfaat yang sama. Kadang-kadang ketika dia kasih manfaat kemudian balasan manfaat yang dia terima ini lebih sedikit dengan apa yang dia berikan, maka kecewa nggak kira-kira? Jujur, kalau antum ngasih manfaat kepada seseorang, ternyata manfaat yang diterima balik kurang, kecewa? Kecewa. Atau misalnya yang diterima bukan manfaat tapi mudarat, kecewa? Kecewa sekali, bahkan kita mengatakan kita terzolimi. Ya. Tapi yang luar biasanya, ada orang yang kemudian dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan pendengarannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, justru yang dia kasih itu manfaat tanpa mengharapkan manfaat yang sama kembali kepada dirinya. Nah, wajar kalau dikatakan ini manusia yang terbaik. Makanya ada konsep di dalam Islam, ada orang yang disebut adil, ada orang disebut ihsan. Apa itu adil? Adil itu menunaikan kewajiban, kemudian meminta hak yang sama, seimbang. Ini orang kalau kewajiban yang dia berikan kepada orang lain dengan hak yang dia terima itu sama, maka dia dikatakan adil. Tapi kalau orang dikatakan ihsan adalah orang yang memberikan kewajiban lebih dari hak yang dia terima. Bahkan kadang-kadang dia nggak dapat haknya. Dia nggak dapat haknya dan dia nggak minta itu. Dia hanya memberikan manfaat saja. Maka wajar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya.
mau dia sedekah, ya, mau dia sumbangkan apa yang dia miliki untuk kemudian kepentingan Islam, maka inilah yang kemudian dikatakan manusia yang bermanfaat. Ya. Maka kemudian manfaatkan semua perkara yang ada di dalam diri kita ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kepentingan Allah. Kadang-kadang kita ini memberikan yang sisa untuk Islam. Ya. Harta diambil hartanya yang paling receh. Ya. Pikiran diberikan pikirannya yang sisa. Tenaga diberikan tenaganya yang sisa. Hati-hati. Loyalitas kita terhadap dunia tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Justru orang-orang yang kemudian dimuliakan adalah orang-orang yang memberikan yang terbaik untuk Islam. Ya. Maka kemudian bapak-bapak sekalian, tidak ada ibu-ibu, jadi bapak-bapak saja. Kenapa kemudian banyak orang yang gagal di dalam memahami konsep rezeki sehingga masuk pada perkara-perkara yang haram? Karena kadang-kadang ada orang pintar dunia tapi tidak paham akhirat, atau pintar dunia bodoh akhirat. Ini hati-hati. Di antara karakter yang kemudian Allah celak di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang pintar masalah dunianya, ahli terhadap perkara dunia, tapi buta terhadap perkara akhirat. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, ini dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Mereka mengetahui perkara yang lahir dari kehidupan dunia, yang zahir, sedang tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Mereka lalai. Maka konteks ini memang awalnya adalah celaan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang hanya lebih memperhatikan perkara-perkara dunia ketimbang akhirat. Maka kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yubghidu kullu 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Allah itu membenci seseorang yang pintar masalah dunia tapi bodoh masalah akhirat. Dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian hati-hati Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang yang kemudian lebih concern di dalam belajar masalah dunia tapi kemudian tidak pernah ingin belajar masalah akhirat. Ya. Diceritakan oleh Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, wallahi katanya, la balagha min ahadihim bidunyahu yuqallab dirham ala zafrihi, ya, ila akhir qaul. Dikatakan dalam tafsir bahwa demi Allah, kata Imam Hasanul Basri, ada yang ilmunya tentang masalah dunia itu sampai pada tingkatan ketika dia memegang dirham saja dia tahu kadarnya. Hanya pegang saja dia sudah tahu kadarnya. Ilmunya itu sampai tingkatan itu, yang berarti keilmuan dunianya itu luar biasa. Tapi kata beliau, ketika perkara salat dia tidak paham. Ketika perkara salat dia tidak paham. Allahu Akbar. Berapa banyak di antara kita yang paham tentang masalah dunia tapi tidak paham tentang perkara salat. Ini yang kemudian menjadikan kita itu gagal untuk memahami perkara rezeki. Ini yang membuat diri kita itu lalai terhadap perkara rezeki. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian, ya, ilmunya ini tidak, bahkan ilmunya ini mudah-mudahan tidak kemudian menjadi atau tidak difokuskan kepada perkara dunia. Ya, wala taj'alid dunya akbar hammiha, ya, wala mablagha ilmuna. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak harapan kami, ya, dan puncak pengetahuan kami. Ya, wal iyad billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paham akhirat. Paham dunia, paham akhirat. Ya. Sehingga dengan paham dunia kita bisa mencari rezeki, ya, kemudian kita bisa mengarahkan kepada perkara akhirat. Maka kemudian agar perhatian kita ini tidak hanya kemudian difokuskan pada ilmu dunia, maka Allah mengajarkan kita, ya,
untuk menjadi orang-orang yang haus dengan ilmu akhirat. Ya, dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berdoa di dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang kemudian berkaitan dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya minum dulu. Silakan diminum. Antum semuanya dikasih ya. Alhamdulillah. Bismillah. Kita mau tanya jawab dulu atau lanjut? Lanjut atau tanya jawab? Lanjut dulu ya, kita selesaikan dulu. Maka kemudian ketika kita berada dalam kondisi kita ahli dalam masalah dunia, tapi kita buta dalam masalah akhirat, maka kemudian kita akan terkena fitnah dunia. Fitnah dunia, fitnah harta. Ini fitnah paling berbahaya. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Ya, bukankah Nabi mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati mal. Semua umat punya fitnah. Semua umat akan dikasih fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnahnya kaum Ad kekuatan. Fitnahnya Bani Israel wanita. Fitnahnya umatku harta. Ya. Jadi 3 to. Harto, tahto, wanita. Ini 3 fitnah ini. Ya, yang masing-masing umat kemudian akan diberikan fitnah ini. Ya. Tapi zaman sekarang 3-tiganya kadang berkumpul pada satu. 3-tiganya katanya berkumpul pada satu perkara. Harta, tahta, wanita. Ya, wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-27, "Walau basatallahu rizq li'ibadihi labaghaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir." Masyaallah. Banyaknya harta yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kadang-kadang kita itu saling berebut. Padahal Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syura ini bahwa andai Allah bentangkan dunia kepada manusia seluas-luasnya, niscaya mereka akan bertindak melampaui batas. Akan tetapi Allah berikan rezeki, Allah qadarkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ya. Walau basatallahu rizq, kalau Allah luaskan rezeki, kalian akan melampaui batas. Ya. Maka kemudian Allah membagi rezeki sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka dari Abu Hurairah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu dimulai dengan sumpah demi Allah, maka berarti ada kekhawatiran beliau yang luar biasa terhadap perkara yang ingin beliau sampaikan. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Ya. Tetapi yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhliyakum kama alhatkum. Nabi mengatakan, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, yang aku takutkan justru ketika kemudian dunia Allah bentangkan kepada kalian, sebagaimana Allah bentangkan kepada umat-umat sebelumnya, yang kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkannya, kemudian kalian dibinasakan oleh Allah, sebagaimana umat sebelum kalian itu dibinasakan. Masya Allah. Nabi tidak takut kita itu ditempa kemiskinan. Yang Nabi takutkan justru sebaliknya, kalau harta Allah luaskan. Maka dulu Nabi pernah tanya kepada para sahabat, "Ayyu qaumin antum idza futihat Faris war Rum?" Kalian jadi kaum seperti apa jika seandainya Persia dan Romawi ini runtuh? Sahabat mengatakan, "Naqulu kama amaranallah." Kami akan berbuat seperti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Artinya
Nabi kemudian mengingatkan, au ghairu dzalik, atau sebaliknya kata Nabi. Au ghairu dzalik, atau sebaliknya. Kalian akan tatanafasuha, tatahasaduna. Kalian akan saling hasad satu dengan yang lain. Maka ini yang terjadi Bapak ya, Ibu sekalian. Kata Nabi, sekarang kalian masih istiqamah karena belum ada harta, belum ada jabatan. Tapi jika kemudian itu terjadi dan menimpa diri kalian, bisa yang terjadi sebaliknya. Tadinya kita belum punya jabatan, kita belum punya harta, kita belum punya kekuasaan, masih istiqamah. Tapi jika kemudian diuji dengan masalah harta, apakah kalian masih istiqamah? Kata Nabi, au ghair dzalik, atau bisa yang terjadi sebaliknya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari fitnah ini. Kita belajar agar kemudian kita paham sehingga kita tidak jatuh pada perkara ini. Agar kemudian kita bisa memahami konteks rezeki sehingga kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang ditimpa oleh perkara. Ya. Di antara doa Sa'ad ibnu Ubadah, beliau itu meminta kelonggaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habli majdan wala majda illa bifa'il wala fi'ala bimali. Allahumma la yuslihuni al-qalil wala asluhu alaih. Ya Allah, berikanlah aku kehormatan, dan kehormatan yang tidak ada kecuali dengan usaha dan harta. Ya Allah, aku tidak layak dengan harta yang sedikit. Ya, dan aku tidak layak untuk memiliki harta yang sedikit. Jadi beliau ini minta kelonggaran rezeki dari Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk melayani kebutuhan manusia yang lain yang butuh dari kalangan muhajirin. Ya, luar biasa. Minta kelonggaran rezeki untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain, agar bisa memenuhi kebutuhan saudaranya. Ini kan luar biasa. Di saat kemudian kita meminta kelonggaran rezeki untuk diri dan keluarga kita, para sahabat minta kelonggaran rezeki agar kemudian bisa melayani kaum muhajirin. Ya, Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kemudian bisa memberikan manfaat dengan harta kita, sehingga kemudian kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah harta. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih banyak ya. Kita tanya jawab dulu ya. Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, tafadhal. Silahkan. Atau ada yang ingin minum dulu, silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Baik. Oh. Baik. 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 Afwan, syukran. Agak melenceng memang ya. Bukan melenceng apanya, tapi pertanyaannya agak luas. Tentang GoPay, pembayaran elektronik. Bagaimana hukumnya? Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya. Zaman sekarang ini memang semuanya elektronik, begitu ya. Zaman dulu transaksinya jelas. Ya kan? Orangnya ada, barangnya ada, terjadilah transaksi. Sekarang
orangnya nggak ketemu, pasarnya kemudian elektronik, uangnya juga elektronik. Orangnya alhamdulillah ya, bukan elektronik kan. Yang bertransaksi alhamdulillah masih asli. Nah sekarang kita lihat dari masalah GoPay dan lain-lain. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Ada beberapa akad yang digunakan di dalam transaksi ini. Ulama yang mengharamkan karena menggunakan akad qard pada GoPay dan uang elektronik. Qard itu pinjaman. Pinjam. Sekarang pertanyaannya, apakah itu pinjaman atau tidak? Pinjaman berarti kita meminjamkan uang kepada seseorang, tayyib, untuk beberapa waktu yang sudah disepakati, kita tidak bisa mengambil uang tersebut. Betul? Sekarang kalau misalnya dalam uang elektronik itu kita nyatakan sebagai qard, antum top up 500.000, bisa antum habiskan? Saat itu juga bisa. Maka kemudian ulama yang mengatakan tidak tepat mengatakan itu bukan qard, itu wadi'ah, titipan. Tapi muncul lagi pertanyaan, loh kalau titipan kok di situ ada diskon? Ada manfaat. Pernah antum nitip helm di penitipan helm? Setelah antum ambil terus tukang nitipnya bilang, "Pak, makasih ya sudah nitipin, ini saya kasih 10.000 sebagai bonus." Pernah? Biasanya yang bayar yang nitip atau yang dititipin? Yang nitip kan? Tapi dalam kasus ini yang dititipin kok ya ngasih. Maka kemudian mengatakan wadi'ah tidak pas. Ada yang mengatakan sarf. Sarf ini tukar menukar mata uang. Tapi kemudian ada yang berpandangan itu ijarah mausufah fi zimmah. Ya ini nanti panjang nih, antum aja dengar namanya agak bingung kan? Ya, bahwa ada akad namanya ijarah mausufah fi zimmah. Saya taruh uang untuk jasa yang akan saya gunakan nanti. Enggak sekarang, tapi nanti. Tapi saya sudah tahu. Contoh, antum berangkat umroh bulan depan, antum bayar dari sekarang, jasanya belum antum merasakan, tapi antum sudah tahu, oh nanti saya naik pesawat ini, tinggal di sini, makan sehari berapa kali. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ini masuknya ijarah mausufah fi zimmah. Yang mengharamkan mengatakan bahwasanya ini uang dikumpulkan, kemudian ketika dikumpulkan ditaruh di BI akan kasih imbal hasil. Imbal hasil ini disebut bunga. Bunga ini yang kemudian digunakan untuk diskon dan lain-lain. Tapi ada ulama yang berpandangan diskonnya itu muqassah, potongan. Sebagaimana yang terjadi pada jual beli yang antum lakukan bukan online. Seperti itu. Ala kulli hal, fikih itu luas. Ya. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Ketika misalnya antum meyakini bahwa ana lebih mengambil pandangan ulama yang mengharamkan, berarti jangan dipraktekkan. Tapi kalau antum kemudian mengambil pandangan ulama yang membolehkan, silahkan ambil pandangan yang membolehkan dengan dalil-dalilnya. Seperti itu. Ya. Nanti insya Allah mungkin kita akan bahas ini ya, tentang masalah elektronik ini kan luas sekali kan. Nggak ada apa-apa kemudian tinggal pesan aja gitu ya. Maka kemudian ada beberapa pandangan tadi yang disebutkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan seperti itu. Ya, karena memang perkembangan teknologi ini, untunglah kemudian di dalam Islam itu kita dituntun untuk kemudian bisa menelaah hukum yang berlaku dalam perkara muamalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya yakin dari banyak sekian orang, kalau saya nggak ada GoPay-nya, nggak ada ini, cuman Gojeknya ada, Grab-nya ada. Ya kan bisa cash, silahkan. Ya, kalau ada yang ragu silahkan cash. Ya. Kalau ada yang kemudian tidak, oh iya saya mengambil pandangan ulama yang membolehkan, silahkan. Ya.
Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kemudian Allah memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu singkat saja. Kalau saya bahas secara terperinci, kita kupas satu-satu akadnya. Ya, tadi saya sebutkan ada qard, ada wadhi'ah, ada sarf, ada ijarah mausufah fi zimmah. Ini akad-akad. Kemudian kalau ijarah mausufah fi zimmah ini yang dikeluarkan oleh AOI, yaitu Islamic Accounting International, kemudian yang membolehkan dengan adanya akad seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi? Silakan, Pak. Baik. 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 Jadi rezeki yang sifatnya khusus kepada orang-orang yang beriman yang dimulai dengan ikhtiar. Kulu, makanlah, carilah. Fiilnya amar, berarti cari. Ya. Bukan berarti ketika dia beriman terus tidak dia cari dunia, tidak dia ikhtiar, kemudian datang begitu saja. Tidak. Kadang-kadang memang ada orang yang punya pandangan seperti ini ya. Ana cukup zikir aja, cukup sholat, nanti rezeki datang sendiri. Akhi, di sini berarti kita menafikan yang namanya tawakal. Bahwa tawakal tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiar tidak menafikan tawakal. Tawakal ini ketika kita berhasil memadupadankan dua hal ini. Sudah ikhtiar baru tawakal. Nah, ini orang beriman. Ya. Ikhtiar dulu baru tawakal. Bukan, tidak dikatakan orang yang beriman ketika dia hanya tawakal saja tanpa dia ikhtiar. Ya. Saya sepenuhnya menggantungkan kepada Allah, gak ikhtiar apa-apa. Oh, bahaya juga. Tetap harus ikhtiar. Ya. Ini aspek yang tidak boleh kemudian dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Ya. Tetap dia harus ikhtiar. Ya. Tidak mungkin kemudian dia hanya beribadah, zikir, baca Quran, tapi kemudian gak kerja, ya rezeki juga tidak akan datang. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan kemudian rezeki yang khusus ini dia hanya menjadikan dirinya orang yang beriman tapi tidak berikhtiar. Tetap ikhtiar harus dilakukan. Yang kemudian tadi kita sampaikan, insya Allah ikhtiarnya orang beriman itu tidak sesusah atau sesulit orang yang tidak beriman. Kadang-kadang tuh orang beriman itu cari hatinya lapang. Ya. Ketika cari rezeki, Allah berkahi yang sedikit jadi banyak. Ya. Orang beriman itu hartanya kemudian diberkahi oleh Allah. Ya, seperti Makkah, tandus, tidak ditumbuhi apapun, tapi karena diberkahi, makanya jadi negara yang kemudian melimpah, begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Selesai? Baik. Ini sebenarnya masih berarti bulan depan baru saya selesaikan, baru saya bagikan materinya. Materinya sudah saya siapkan di sini. Cuman karena ada sekitar setengah yang belum selesai, nah, insyaallah nanti kita selesaikan di pertemuan berikut. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kemudian memiliki rezeki yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita pada pagi hari ini semoga menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya paham tentang dunia tapi kemudian paham tentang masalah
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz. Baik Bapak sekalian, pertanyaannya sudah, materinya belum selesai. Insya Allah kita sambung di pekan kedua bulan depan. Bulan yang lalu seperti di pembukaan tadi disampaikan bahwa terkait dengan rezeki ini, baik makhluk berakal maupun tidak berakal, Allah siapkan rezekinya. Pada pagi ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa rezeki itu akan diberikan secara umum, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Tapi secara khusus Allah berikan rezeki yang spesial kepada orang-orang yang beriman atau bertakwa. Mudah-mudahan harta yang kita peroleh saat ini dan ke depan adalah harta yang kedua ini, yaitu harta yang khusus yang diberikan kepada orang beriman dan orang yang bertakwa sekaligus. Amin. Demikian, jazakallahu Ustaz atas ilmunya. Insyaallah kita dipertemukan di pekan kedua bulan depan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.